Surabaya Balai Kota Kediri dengan menghadirkan Harung Joyo Pranoto, Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, sebagai narasumber yang memberikan pemahaman mendalam mengenai proses isbat nikah bagi pasangan yang menikah secara siri. Di Indonesia ini menurut menganut sistem formalitas ya, sistem hukum formalitis. Jadi apa yang dilakukan itu setidaknya harus dicatat, termasuk dalam masalah perkawinan. Kalau dia sudah melakukan perkawinan, setidaknya harus ada catatan yang sah. Dalam perkawinan, bukti satu-satunya yang sah di depan hukum adalah akta nikah. Akta nikah ya, yang bentuknya seperti itu, buku nikah itu. Kalau tidak ada akta ya salinannya. Nah, sekarang sudah disamakan oleh Menteri Agama antara buku nikah dengan kutipannya itu dalam bentuk buku. Tidak seperti yang dulu. Dulu masih agak semrawut. Yang akta itu bentuknya buku, yang duplikat itu bentuknya lembaran. Itu kadang-kadang masih semrawut. Sekarang tidak, sudah disatukan jadi bentuk buku. Buku nikah, akta nikah, sama duplikat itu bentuknya sama. Nah, kemudian perkawinan yang tidak punya buku nikah, apakah bisa dibuatkan buku nikah? Boleh, itu menurut hukum boleh. Akan tapi harus ada proses pengesahan nikah. Kalau tidak punya buku nikah, maka harus ada proses pengesahan nikah. Apa saja nikah yang bisa disahkan? Itu kalau di negara kita ini sudah ada kompilasi hukum Islam namanya, undang-undang hukum Islam bagi orang-orang yang beragama Islam. Nah, di situ disebutkan bahwa pernikahan yang tidak punya buku nikah itu bisa diisbatkan, bisa disahkan. Pertama, kalau orang itu mau cerai, buku nikahnya tidak ada, gimana cara mau cerai? Nah, itu bisa diajukan isbat nikah sekaligus perceraian. Jadi isbat nikah itu ada beberapa gunanya, diantaranya untuk bercerai. Karena orang yang bercerai itu pertama harus menunjukkan kebenaran bahwa dia sudah nikah. Nah, bukti kebenarannya adalah buku nikah, sedangkan dia tidak punya buku nikah. Oleh karena itu boleh diajukan isbat nikah bersama-sama dengan menggugat cerai. Jadi pernikahan yang tahun 50 misalkan, yang tidak punya buku nikah, itu boleh diajukan isbat. Demikian juga untuk sampai ke kakek misalnya, kakek tidak punya buku nikah, tapi perlu untuk mengurus peninggalannya. Nah, seperti ini dapat diajukan isbat nikah untuk kakek, ya. Bahkan untuk buyut juga boleh, sepanjang ada kepentingannya. Nah, siapa saja yang bisa mengajukan isbat nikah, yaitu orang-orang yang ada kepentingan hukumnya. Misalkan dalam sisi waris, ya, sudah nggak ada anak cucu, tinggal ada keponakan, ya. Keponakan boleh aja mengajukan isbat nikah untuk sepupu buyutnya misalnya, nah, karena dia ahli warisnya. Nah, pokoknya datang ke pengadilan saja untuk kepentingan apa dia. Sepanjang ada kepentingan hukumnya maka boleh dia mengajukan isbat nikah. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diketahui adalah isbat nikah adalah pengesahan pernikahan oleh pengadilan agama di tempat tinggal suami istri. Jadi ada kaidah-kaidah tertentu di mana pengadilan agama bisa mengesahkan, di mana kita harus mengajukan. Untuk permohonan isbat nikah, itu pengadilan yang bisa menerima itu adalah pengadilan di mana tempat tinggal yang memohon, tidak harus di tempat tinggal pernikahan. Kadang-kadang orang berpikir karena nikahnya di Malang misalkan harus mengajukan ke Malang.
ini enggak. Kalau orangnya tempat tinggal di sini, sepanjang bisa menunjukkan KTP Kediri, bisa mengajukan ke Pengadilan Agama Kota Kediri. Demikian juga dengan perceraian. Kadang-kadang orang berpikir bercerai harus ke Malang, enggak. Bercerai cukup di Pengadilan Agama tempat tinggal istrinya. Kalau untuk isbat nikah di tempat tinggal suami istri. Kemudian pernikahan yang dapat disahkan adalah satu, pernikahan yang sah tetapi buku nikahnya rusak atau hilang sehingga tidak dapat dibuatkan duplikat oleh KUA, yang seperti tadi sudah kita terangkan, itu bisa diisbatkan untuk membuat buku nikah baru. Kemudian B, pernikahan yang sah secara agama atau syiri yang memenuhi syarat rukun, yaitu adanya wali kandung dan 2 orang saksi dan seterusnya. Koper pengantin bukan sekedar pakai dokumen, melainkan simbol hadirnya negara untuk memperkuat pondasi keluarga. Melalui layanan terpadu ini, proses administrasi yang sebelumnya panjang kini dipersingkat dan diintegrasikan. Acara hari ini memang inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Kita beri nama Koper Pengantin. Kolaborasi pelayanan terpadu pengurangan status perkawinan tidak tercatat negara. Memang tujuan dari kegiatan ini memberikan kepastian status perkawinan, terutama dari pihak ibu, pihak istri. Yang kedua juga kepastian hukum dari nasab seorang anak. Oleh karena itu kita memang data yang di awal Januari tahun 2020 yang begitu banyak, ya sekitar 8.500, itu memang ada yang dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan penghayat kepercayaan. Sehingga memang acara di hari ini memang narasumber utama dari Pengadilan Agama. Tetapi kita sudah mengadakan diskusi awal dari perwakilan agama yang lain pun nanti juga dipersilakan untuk bisa memberikan pandangan terutama solusinya.